Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Asroful Muna dengan NIM 1901026046, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, konsentrasi Televisi Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah perbincangan yang sekarang lagi ramai-ramainya diperbincangkan, yaitu tentang konvergensi dari penyiaran televisi analog atau yang sering kita gunakan, bahkan hingga sekarang kita masih gunakan, konvergensi dari TV analog ke penyiaran televisi digital. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum melangkah ke apa itu analog dan digital, kita perlu bahas dulu yaitu tentang penyiaran. Penyiaran merupakan proses komunikasi suatu titik ke audiens, yaitu suatu pengiriman informasi atau isi pesan dari seseorang kepada masyarakat melalui proses pemancar gelombang elektronik atau gelombang yang lebih tinggi. Proses ini berupa siaran televisi atau radio. Maksudnya adalah bahwa penyiaran itu adalah penyampaian informasi dari suatu titik kepada audien atau penerima informasi tersebut dengan menggunakan sebuah saluran elektromagnetik atau yang biasa kita kenal dengan saluran sinyal atau antena. Penyiaran ini definisi penyiaran ini hampir sama dengan definisi komunikasi, yaitu penyampaian informasi yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. Namun bedanya bahwa penyiaran ini menggunakan proses pemancaran gelombang sinyal elektromagnetik. Selanjutnya, perbedaan antara penyiaran TV analog dan penyiaran televisi digital. Bahwasanya TV analog itu menggunakan frekuensi dan gambar dari sinyal. Kita dapat jumpai bahwasanya TV analog yang kita gunakan itu kita gunakan pada saat hujan yang lebat, bahkan di dataran atau daerah yang tidak terjangkau oleh sinyal, itu bisa terjadi gambar atau frekuensi yang dihasilkan adalah jelek, atau bahasanya TV-nya itu ngeblur. Terus TV analog itu menggunakan sistem yang digunakan NTSC, PAL, SECAM, dan lain-lain. Terus TV analog juga semakin jauh dari pemancar, maka sinyal yang dihasilkan akan semakin buruk. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa TV analog itu tergantung pada sinyalnya. Sinyalnya bagus, gambarnya bagus; sinyalnya jelek, gambarnya semakin jelek. Nah, ini ribetnya TV analog itu menggunakan antena. Biasanya yang kita pasang di luar rumah, di atas rumah, atau di dalam rumah. Itu dari penyiaran TV analog. Untuk TV digital itu menggunakan kompresi untuk video. Terus sistemnya juga adalah bit. Ini sudah sama halnya dengan internet. Koneksi siaran yang sangat bagus dan maksimal walaupun sinyal antena sangat minim. Nah, ini TV digital itu walaupun antenanya sinyalnya minim atau sinyalnya jelek, itu masih dapat menghasilkan frekuensi yang sangat maksimal hingga titik di mana bahwa sinyal antena tersebut sama sekali tidak memiliki frekuensi. Yang selanjutnya yaitu menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi. Dengan adanya modulasi digital, ini semuanya sudah istilahnya sudah terstruktur dan tayangannya itu lebih jernih dan lebih bersih daripada TV analog. Lalu apa yang menjadi faktor pendorong adanya televisi digital? Kita tahu bahwa negara-negara maju di luar sana sudah menggunakan televisi penyiaran digital.
Yang pertama adalah perubahan lingkungan eksternal. Nah, ini kita teknologi sudah berkembang sangat pesat, semua serba online dan semua serba digital. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Teknologi ini baik dari teknologi pemrosesan sinyal digital, yaitu menggunakan sinyal internet dan transmisi digital. Ini sebuah semacam rantai dari pendorong adanya televisi digital, bahwa Indonesia sekarang ini masih sangat tertinggal dari negara-negara yang lain. Terus apa kelebihan dan kualitas dari televisi digital? Yaitu meningkatkan penyelenggaraan di televisi di masa depan. Dengan adanya digitalisasi televisi itu menjadikan berkembang dan bervariasinya penyiaran televisi di Indonesia. Yang kedua, mampu menghasilkan gambar yang lebih jernih seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Manfaatnya, siaran digital menawarkan integrasi dan layanan interaktif, komunikasi dari dua arah seperti halnya internet. Ini sama persis dengan internet. Kebutuhan daya pancar TV digital juga sangat lebih kecil. Kalau tadi TV analog itu membutuhkan adanya pemancar atau antena. Dengan adanya televisi digital maka akan bertambah pula saluran televisi yang ada di Indonesia. Ini tentunya akan menguntungkan bagi para pelaku pebisnis penyiaran di Indonesia. Menara pemancar yang lebih multifungsi dibanding generasi sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu apakah kita siap dari negara Indonesia untuk menghadapi konvergensi penyiaran dari TV analog ke TV digital? Tentu saja untuk saat ini sangat-sangat belum siap untuk menghadapi hal tersebut. Lalu apa langkah yang harus kita siapkan? Bahwasanya kita harus bersosialisasi kepada masyarakat bahwa kita pada tahun 2022 akan menghadapi perpindahan dari televisi analog ke televisi digital. Semua layanan TV pada saat ini sudah menayangkan iklan-iklan tersebut, bahwa nanti kita akan menggunakan sebuah alat yang namanya set-top box bagi kita pengguna TV analog saat ini untuk berpindah ke televisi digital. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.